Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan mendiskusikan materi tentang mesin konversi energi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keselamatan kerja, kemudian kita sudah membahas tentang apa lagi? Oh, sorry, ada yang masuk lagi. Saya amankan dulu. Nah, pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang APAR ya, alat keselamatan kerjanya, kemudian juga kita sudah membahas tentang limbahnya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang mesin konversi energi. Apa itu konversi energi? Baik, sekarang akan saya bagikan gambarnya ke HP dahulu. Mungkin sedikit ini bisa membantu pemahaman tentang mesin konversi energi. Oke, baik. Jadi berdasarkan hukum kekalahan energi bahwa energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan. Segala sesuatu yang ada di bumi itu punya energi. Nah, energi ini yang akan digunakan untuk kehidupan kita dengan cara apa? Merubah atau mengkonversikannya. Oke. Contoh, di situ ada energi listrik, ada energi panas matahari, energi apapun. Bahkan di tubuh kita pun banyak energi ya. Contoh, kamu makan, minum, nah itu kemudian menghasilkan proses pembakaran di dalam tubuh. Kemudian tubuh kamu bergerak, kamu gunakan untuk berjalan, berbicara, kemanapun yang kamu suka gitu ya. Nah, intinya ada proses perubahan energi. Baik, saya lanjutkan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Oke. Paham ya? Melakukan pekerjaan atau usaha. Nah, saya contohkan lagi di bagian sini yang lebih bisa kamu pahami. Nah, di sini ada baterai, ada tungku, ada panas, ada listrik. Top. Energi matahari panas bisa dirubah menjadi energi bentuk yang lain. Kalau dia memanaskan sesuatu berubah menjadi energi uap. Nah, energi uap digunakan untuk listrik digunakan untuk yang lain-lain. Kemudian di sini saya contohkan ada baterai, energi kimia menjadi listrik. Kemudian ada apa ini? Setrikaan berarti energi listrik menjadi panas. Kemudian ada bola listrik menjadi panas dan cahaya. Nah, intinya apa? Intinya semuanya adalah merubah bentuk energi. Jadi energinya sudah dibuat, sudah ada, tinggal kita ubah. Paham ya? Oke. Nah, sampailah di sini contoh sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita ada solder, ada TV, ada apa lagi? Radio, ada semuanya ya. Rata-rata kalau di rumahmu rubah energi listrik menjadi energi yang lain. Nah, itu. Oke, saya lanjutkan. Dari sekian banyak mesin yang digunakan oleh kita, ada yang namanya mesin otomotif. Nah, mesin otomotif ini sama juga mengkonversi energi. Energi apa? Energi panas. Energi panas menjadi energi gerak. Jadi kalau kamu tanya, urutannya begini. Di dunia ini penuh dengan energi. Menurut hukum kekalahan energi, energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa kita lakukan adalah merubah bentuk energi. Nah, di mesin motormu, sepeda motormu atau mesin mobilmu, mesin tak gelondong itu merubah energi panas menjadi energi gerak. Oke, merubah energi panas menjadi energi gerak. Itulah mesin otomotif. Oke, paham ya? Saya stop share. Next, yang berikutnya adalah perhatikan di bagian ini. Animasi. Oke, saya share. Kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, saya ulangi lagi. Mesin otomotif menggunakan mesin konversi energi yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Energi panas diperoleh dari mana? Dari proses pembakaran. Di mana terjadinya? Di ruang bakar. Oke. Panas ini akan dirubah menjadi energi gerak. Geraknya ada di mana? Ada di kertas atau poros engkol. Nah, yang penting kamu adalah merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, itu adalah basic dari prinsip mesin konversi energi untuk motor bakar. Nah, itu yang akan kamu pelajari di otomotif. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ke cara kerjanya, kamu perhatikan di sini. Ini juga nanti ada tugasnya ya. Saya bacakan satu-satu.
Dari yang bawah adalah kerkas, poros engkol. Kerkas atau poros engkol, kemudian ada kerang pin, kemudian ada connecting rod. Oke, untuk connecting rod, bahasa mudah kamu adalah stang shaker. Stang shaker, kemudian ada piston atau shaker itu sendiri. Kemudian di piston ada ring shaker, ring 1, 2 adalah ring kompresi, ring 3 adalah ring oli. Kemudian di bagian sini, tempat shaker berada adalah bureng. Nah, bahasa latinnya adalah silinder, tapi kalau kamu ngomong sehari-hari adalah bureng. Kemudian di atas piston adalah cylinder head atau kop, kalau kamu ngomong kop. Nah, di cylinder head ada apa aja? Yang pertama adalah noken atau camshaft. Kemudian ada klep atau valve, ada dua ya, katu besar sama katu buang. Kemudian ada spark plug atau busi. Nah, di sini ditempeli manifold, intake manifold dan exhaust manifold. Kalau boleh pakai karbu boleh pakai injeksi atau injektor juga boleh. Baik, ini adalah prinsipnya. Nah, sekarang cara kerjanya. Baik, pada motor bakar atau mesin energi pada otomotif yang menggunakan motor bakar, ada beberapa jenis. Yang pertama bisa pakai motor 4 tak, yang kedua bisa pakai motor 2 tak, yang ketiga bisa pakai rotari. Nah, tiga-tiganya ada. Yang umum digunakan adalah kalau zaman dulu pakai 2 tak, Yamaha Suzuki gitu ya. Umumnya pakai 2 tak. Kalau Honda konsisten dari dulu 4 tak sampai sekarang masih 4 tak. Nah, sekarang 4 tak. Kenapa 4 tak semua? Karena pembakarannya lebih ramah lingkungan. Jadi kalau 2 tak itu menyebabkan polusi karena asap yang tebal, pembakaran tidak sempurna, maka teknologinya dihentikan sejak tahun ya kira-kira 2000-an, 2010 lah maksimal. Masih ada beberapa contoh kayak kawak Ninja ya, ada beberapa yang kamu lihat Kawasaki Ninja misalkan RR, Ninja RR dan seterusnya itu masih ada yang 2 tak. Tapi selebihnya karena tadi tidak ramah lingkungan maka dihentikan. Sekarang dialihkan ke 4 tak. Nah, 4 tak pun sekarang sudah dialihkan ke injeksi. Injeksi pun sekarang sudah dialihkan ke elektrik atau listrik. Oke, paham ya? Oke, next saya lanjutkan. Nah, adapun cara kerja pada mesin 4 tak adalah yang pertama langkah hisap. Oke. Saya ulangi dulu biar paham lagi. Mesin 4 tak adalah untuk melakukan satu kali pekerjaan memerlukan 4 langkah piston. Saya ulangi. 1 kali memercikan busi memercikan api 1 kali, memerlukan 4 piston. Oh, sebentar, ada gangguan. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk melakukan satu kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston. Busi memercikan api sekali memerlukan 4 piston. Piston bergerak 4 kali, turun ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Yang menyebabkan poros engkol berputar 2 kali. Oke, saya juga menjadi lebih detail. Yang pertama, langkah hisap. Piston bergerak dari atas ke bawah. Oke, kelihatan? Yang kedua, langkah kompresi. Piston bergerak dari bawah ke atas. Yang ketiga, langkah usaha. Yang keempat, langkah buang. Nah, nanti kita ulang lagi, langkah hisap lagi. Demikian seterusnya. Jadi piston bergerak 4 kali. Yang artinya apa? Poros engkol bergerak 2 kali. Kita hitung. Setengah langkah hisap. Yang bagian sini ya. Kemudian kompresi 1 kali. Jadi 1 putaran. Usaha 1,5. Buang 2 kali. Saya simpulkan, mesin 4 tak adalah untuk melakukan 1 kali pembakaran, memerlukan 4 langkah piston atau 2 kali putaran poros engkol. Paham ya? Oke, saya kira kalian sudah paham. Sekarang saya lanjutkan di bagian cara kerjanya. Nah, di sini saat langkah hisap, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Oke, langkah hisap,
campuran udara bahan bakar masuk ruang bakar. Langkah kompresi, bahan bakar sama udara dipadatkan, usaha diledakkan. Nah, ledakan inilah yang terjadi yaitu panas. Merubah energi panas, hasil pembakaran menjadi energi gerak pada poros engkol. Nah, ini yang dinamakan dengan mesin motor bakar konversi energi. Merubah panas menjadi gerak. Paham ya? Paham. Sekarang yang berikutnya ada satu lagi. Nah, syarat. Syarat untuk terjadi proses pembakaran di sini ada 3. Ingat, ada 3. Yang pertama, campuran udara dan bahan bakar, bensin sama karburator boleh. Jadi di sini ada bensinnya, ada udaranya. Pakai karburator boleh, Pak? Boleh. Pakai injektor boleh, Pak? Boleh. Yang penting ada udara dan bahan bakar. Boleh pakai pertalite, pertamax, super T, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengapian, busi membersihkan api. Boleh pakai sistem platina, boleh pakai sistem CDI, boleh pakai sistem ECU. Oke, nggak apa-apa. Yang ketiga, adanya kompresi. Kompresi itu harus padat, jadi klepnya ini harus menutup rapat. Kemudian burungnya tidak rusak, sekernya dan ring sekernya juga rapat. Nah, kalau di sini rapat semua, pembakaran akan sempurna, maka akan menghasilkan tenaga yang maksimal, putaran yang kencang pada poros engkol. Nah, tapi kalau ada yang tidak sempurna, contoh misal klepnya rusak, maka akan ada oli masuk ruang bakar, menyebabkan ngebul di knalpot. Nah, burungmu kena, akan ada oli yang masuk ke ruang bakar. Ring sekermu lemah, ada oli yang masuk ke ruang bakar. Nah, indikasi dari kompresi yang lemah bisa dilihat di knalpot. Kalau ada knalpot asap warna putih, oli yang terbakar, itu mengindikasikan kompresi motormu lemah. Kompresi motormu lemah menyebabkan apa? Putaran atau tenaga mesin berkurang. Oke. Jadi kalau kamu mau pengen tenaga yang maksimal, pastikan bahan bakarmu sesuai. Apakah itu pakai pertama, pertalite dan sebagainya. Yang kedua, udaranya cukup, tidak bumbat, filternya bagus. Yang ketiga, pengapiannya istimewa. Mau pakai part tracing terserah, mau pakai platina CDI terserah, pakai reset komputer ECU terserah. Yang ketiga, kompresi. Kompresinya harus padat. Nah, kalau tiga-tiganya ini ada, akan menghasilkan tenaga mesin yang kuat. Oke, paham ya? Baik. Saya kira paham. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Saya akan stop share. Oke, saya simpulkan dulu. Saya akan simpulkan dan saya beri dulu. Jadi, mesin konversi energi adalah merubah bentuk satu energi ke bentuk yang lain. Di bidang otomotif, mesin energi yang kita gunakan adalah motor bakar. Motor bakar yaitu merubah energi panas hasil proses pembakaran menjadi energi gerak. Panas pada ruang bakar berubah menjadi gerak pada poros engkol. Nah, kalau poros engkolnya sudah bergerak, nanti bisa digunakan untuk apapun. Oke, itu yang bisa saya simpulkan untuk materi hari ini. Saya akan matikan dalam hitungan 3, 2, 1.